Teman-teman sekalian, jumpa lagi dalam channel pecinta trigonometri. Kali ini kita akan menyambung edisi tentang menggunakan identitas trigonometri di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan trigonometri. Kali ini kita akan membahas penggunaan identitas trigonometri di dalam menyelesaikan persamaan. Pada edisi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menyederhanakan atau membuktikan bentuk-bentuk trigonometri dengan menggunakan identitas. Kali ini kita akan menggunakan identitas itu di dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, pencinta trigonometri, ada beberapa hal yang perlu barangkali kita perhatikan dan perlu kita waspadai ketika menyelesaikan persamaan trigonometri. Jangan sampai kita terkecoh dengan langkah-langkah yang kita lakukan, padahal sesungguhnya itu ada jebakan di situ, ya jebakan Batman mungkin. Nah, coba kita lihat ya satu contoh permasalahan berikut ini misalnya ya. Yaitu kira-kira seperti ini contohnya ya. Contoh, saya langsung contoh ya. Contoh 1 kali ini dengan soal ya, tentukan penyelesaian dari bentuk tangan kuadrat T, jadi tangan kuadrat T kali cos T sama dengan cos T. Untuk T ya, jadi untuk T-nya itu berada pada interval 0 sampai 2pi. Ya, kelihatannya bahwa kita harus menentukan penyelesaian ini dalam bentuk pi radian ya, bukan derajat. Itu juga perlu kita waspadai. Jangan sampai kita diminta menyelesaikannya dalam bentuk pi radian, tetapi kita menyatakannya dalam bentuk derajat. Ini juga satu kekeliruan. Nah, baik teman-teman sekalian, ya, kita perhatikan bentuk trigonometri yang diberikan adalah, ya kita selesaikan, ya, yaitu tangan kuadrat T kali cos T sama dengan cos T. Nah, saya tahu bahwa teman-teman sekalian terbiasa melakukan penyederhanaan, sekalipun itu di dalam menyelesaikan persamaan. Nah, menyederhanakan itu yang perlu diwaspadai adalah melakukan pencoretan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Ya, coba kita perhatikan ya teman-teman sekalian. Biasanya kita ini terbiasa mencoret, sehingga ini kita coret ini. Ya, ini kita coret. Ya, nanti kita lihat teman-teman sekalian. Rupanya kalau ini dicoret akan menghasilkan tangan kuadrat T sama dengan 1. Ya, maka ini bisa diselesaikan bahwa tangan T itu sama dengan 1 atau tangan T sama dengan negatif 1. Nah, tinggal kita selesaikan ya, yang mana yang menghasilkan 1 atau negatif 1. Rupanya T di sini akan menghasilkan pi per 4. Ya, pi per 4. Kemudian yang menghasilkan 1 sepanjang interval T sampai 2pi itu adanya di kuadran ke-1 dan kuadran ke-3. Jadi yang menghasilkan 1 itu adalah pi per 4 dan pi ditambah pi per 4. Ya, hasilnya sama dengan
5 pi per 4. Ya. Kemudian untuk tangan T sama dengan negatif 1. T-nya sama dengan adanya di kuadran kedua dengan kuadran keempat, yaitu sebesar sama dengan 3 pi per 4. Ya, 3 pi per 4. 3 pi per 4, ya. Atau dalam derajat itu 135 derajat. Kemudian ditambah di kuadran keempat, yaitu 3 pi per 4 ditambah pi. Hasilnya sama dengan 7 pi per 4. Nah, kelihatannya kita memperoleh penyelesaiannya, yaitu nilai T itu sama dengan pi per 4, 5 pi per 4, kemudian 3 pi per 4, kemudian 7 pi per 4. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu waspadai apakah penyelesaian ini sudah cukup atau barangkali masih ada penyelesaian yang lain yang memenuhi. Nah, misalnya kita curiganya ada nilai T yang memenuhi yang lain. Kita uji misalnya ya. Nah, uji. Wah, kalau kita ambil T-nya sama dengan pi per 2 sajalah yang mudah. Nah, pi per 2. Maka kita masukkan ke dalam persoalan. Ya. Tangan gitu ya. Tangan pi per 2 jadi tangan kuadrat pi per 2 dikali cos pi per 2 itu sama dengan cos pi per 2. Ini hasilnya tak berhingga dikali dengan cos pi per 2 adalah 0, ya dikali 0, ternyata sama ya, jadi semua yang dikalikan 0 hasilnya 0, maka ternyata kelihatannya memenuhi juga untuk pi per 2. Nah, mengapa pi per 2 di situ memenuhi? Kita curiganya ada prosedur aljabar yang kita gunakan yang menyalahi aturan. Ya, kita curiganya ada pada sistem atau prinsip pencoretan yang digunakan di sini. Ini yang perlu kita waspadai. Nah, oleh karena itu, coba kita uji dengan tidak melakukan pencoretan. Ya, tidak melakukan pencoretan. Kita coba selesaikan ulang. Tangan kuadrat T dikali dengan cos T sama dengan cos T. Ya, kita tidak melakukan pencoretan, tetapi cos T di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri agar sama dengan 0, lalu kita keluarkan. Ya, kita keluarkan cos T dalam kurung tangan kuadrat T dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini sudah membentuk dua bentuk perkalian yang menghasilkan 0, sehingga cos T sama dengan 0 atau tangan kuadrat T kurang 1 itu sama dengan 0. Nah, untuk tangan kuadrat T sama dengan 0 kita sudah peroleh tadi di sini plus minus 1, yaitu pi per 4, ya, kemudian 3 pi per 4, 5 pi per 4, dan 7 pi per 4. Sekarang untuk cos T sama dengan 0, T-nya itu sama dengan tentu adalah pi per 2 atau 3 pi per 2. Nah, rupanya ada nilai lain yang memenuhi persamaan ini menjadi benar.
Sehingga di sini tampak himpunan penyelesaiannya ya, atau HP-nya itu sama dengan pi per 4, kemudian 3 pi per 4, pi per 2, kemudian 5 pi per 4, 3 pi per 2, 7 pi per 4. Nah, jadi tanpa ada perbedaan himpunan penyelesaian yang dihasilkan dengan cara penyelesaian yang ini pasti keliru karena kita melakukan sistem pencoretan. Ya, dibanding dengan ya penyelesaian yang kedua dengan cara kedua. Nah, inilah perlu diperhatikan bahwa hati-hati di dalam menerapkan suatu sistem pencoretan secara aljabar dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Saya kira ini bukan hanya dalam sistem persamaan trigonometri, tetapi juga secara aljabar, secara umum ya. Ini hati-hatinya perlu kita perhatikan. Misalnya begini ya, secara aljabar ini ya. Katakanlah x kuadrat, x kuadrat, kemudian sama dengan x lah begini ya. Ya. Ini mungkin kita akan menganggap bahwa ini x kali x sama dengan x, lalu ini dicoret sehingga x sama dengan 1. Sesungguhnya masih ada nilai lain yang memenuhi kalau kita tidak melakukan pencoretan, yaitu x kuadrat dikurangi x sama dengan 0, x kali x kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Jadi masih ada nilai ini yang tidak tercover ketika kita melakukan sistem pencoretan. Nah, teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan pada persoalan kedua dalam hal menyelesaikan persamaan trigonometri, yaitu contoh kedua. Kira-kira persamaannya begini. 1 dikurangi cos x ya sama dengan sin x. Kali ini saya batasi x-nya mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kali ini kita tidak bekerja dengan pi, tetapi dalam derajat. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan yang seperti ini? Kelihatannya ini sudah sangat sederhana. 1 dikurangi cos x sama dengan sin x. Tidak ada bentuk identitas yang kompleks yang bisa disederhanakan dengan persamaan yang seperti ini. Oleh karena itu, langkah pertama yang kita terapkan adalah prinsip aljabar, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Ya, kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka 1 dikurangi cos x kuadrat sama dengan sin kuadrat x. Ini hanyalah sebuah strategi yang kita terapkan. Nah, lalu kita jabarkan secara trigonometri aljabar. 1 dikurangi 2 cos x ditambah cos kuadrat x sama dengan sin kuadrat x. Ya. Lalu 1 dikurangi 2 cos x ditambah cos kuadrat x. Sin kuadratnya kita ubah menjadi 1 dikurangi kuadrat x. Ya, sehingga kita lihat ruas kiri ruas kanan, 1 dikurangi 1 0. Ya, jadi 1 dikurangi 1, kemudian dikurang 2 cos x ditambah cos kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 0. Hasilnya ini 0, negatif 2 cos x ditambah 2 cos kuadrat x sama dengan 0. Ya, maka boleh dikeluarkan keduanya. Ya, 2 cos x-nya. 2 cos x. 2 cos x dalam kurung cos x dikurangi 1 sama dengan 0.
Maka kita dapatkan yang pertama 2 cos X sama dengan 0 atau cos X sama dengan 1. Ya. Nah, ini yang pertama dulu kita selesaikan. Cos X-nya tentu sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan cos yang bernilai 0 adalah 90 derajat dan 270 derajat. Sedangkan cos yang bernilai 1, yang ini cos X sama dengan 1, X-nya sama dengan 0 dengan 360 derajat. Nah, nampak kita lihat bahwa X sama dengan 0 derajat, 90 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, dalam hal ini ada sesuatu yang barangkali harus kita pertimbangkan. Kita curigai bahwa sebetulnya nampak sekilas semua nilai-nilai X yang kita dapatkan ini memenuhi persamaan. Namun kita harus curigai. Kita curigai misalnya X-nya sama dengan 270 derajat. Coba kita uji. Dalam persamaan kita masukkan 1 dikurangi cos 270 derajat. Apakah sama dengan sin 270 derajat? 1 dikurang cos 270 derajat itu adalah 0. Kemudian sin 270 derajat adalah negatif 1. Nah, ternyata kan 1 itu tidak sama dengan negatif 1. Berarti ada apa dengan X sama dengan 270 derajat ini? Kok bisa menjadi sesuatu yang tidak memenuhi? Nah, maka kita perlu perhatikan tadi strategi yang kita tempuh adalah yang ini, yang mengkuadratkan bentuk ini ya. Nah, ini yang perlu kita curigai, bahwa dengan teknik mengkuadratkan dua buah ruas ini akan menyebabkan ada nilai X yang berlebihan yang sesungguhnya tidak memenuhi, yaitu 270 derajat. Nah, oleh karena itu dengan teknik seperti ini kita harus menguji kembali setiap nilai-nilai X yang kita sudah dapatkan apakah memenuhi atau tidak. Dan insya Allah tidak akan ada nilai X yang lain yang belum tercover. Yang ada itu adalah yang berlebihan. Nah, yang berlebihan itulah yang harus kita buang. Sehingga dalam hal ini himpunan penyelesaiannya itu cuma 0 derajat, 90 derajat, dengan 360 derajat. Nah, itu 270 derajat tidak memenuhi. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian. Semoga membantu kita dalam hal lebih mewaspadai dalam hal menyelesaikan suatu persamaan trigonometri. Semoga ada manfaatnya. Kita ketemu kembali di edisi berikutnya. Jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan ditulis di komentar. Dan jangan lupa di subscribe agar dapat mengikuti edisi-edisi video penjelasan materi berikutnya. Terima kasih.